Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menonton video ini. Selamat datang di pembelajaran geografi. Hari ini kita akan membahas materi kelas 11 di semester 1. Materi yang kita bahas itu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, hari ini kita akan bacakan dulu indikator yang akan kita capai. Yang pertama, memahami letak luas dan batas wilayah Indonesia. Yang kedua, memahami karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Yang ketiga, memahami perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Yang keempat, memahami potensi dan pengolahan sumber daya kelautan Indonesia. Yang keempat, berdiskusi tentang letak dan posisi geografis Indonesia dan kaitan dengan poros maritim dunia. Dan yang terakhir, menyajikan laporan hasil diskusi tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, dilengkapi peta, tabel, dan grafik. Nah, hari ini kita akan membahas dulu atau menyampaikan dulu materi besar yang akan kita bahas. Nah, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia itu terbagi menjadi 4 materi. Yang pertama, letak luas dan batas Indonesia. Yang kedua, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Yang ketiga, perkembangan jalur transformasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Dan yang keempat, potensi dan pengolahan sumber daya laut Indonesia. Masing-masing sudah terbagi. Nah, hari ini kita akan membahas materi di pertemuan pertama tentang letak luas dan batas wilayah Indonesia. P1 atau P-1 pada sudut video ini adalah melambangkan bahwa video ini adalah pertemuan pertama. Nah, yang pertama itu kita bahas letak luas dan batas wilayah Indonesia. Nah, kita bahas letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang astronomis, geologis, dan geografis. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar sudah terletak bahwa letak astronomis, letak geografis, dan letak geologisnya. Nah, kita lanjut. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki letak strategis baik secara geografis maupun iklim. Indonesia memiliki posisi yang strategis karena terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Secara iklim, menurut Charles Remek pada tahun 1969, Kepulauan Indonesia merupakan bagian terbesar dari benua maritim. Selain Filipina dan Papua Nugini, sebutan benua maritim ditujukan pada wilayah kepulauan yang terletak di Khatulistiwa dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang dikenal dengan sebutan kolom hangat tropis atau tropical whirlpool. Nah, secara meteorologis, Kepulauan Indonesia ini memiliki fungsi sebagai sistem sirkulasi global, seperti memiliki kelembaban yang tinggi dan hutan tropis sebagai salah satu pusat kendali sistem iklim dunia. Yang kedua, kita membahas letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia bagian belahan utara dan benua Australia bagian belahan selatan, serta di antara Samudra Hindia bagian barat dan selatan dan Samudra Pasifik di bagian timur. Yang ketiga, kita membahas letak geologis Indonesia. Indonesia terletak di antara pertemuan 2 lempeng, yaitu lempeng benua, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia, dan 1 lempeng samudra, yaitu lempeng Samudra Pasifik. Nah, yang ketiga, kita membahas batas wilayah Indonesia. Jika kita membahas batas wilayah Indonesia, Indonesia itu banyak sekali batas dengan negara tetangganya. Bagian barat Indonesia itu berbatasan dengan negara India. Bagian utara berbatasan dengan Malaysia. Bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini, dan bagian selatan berbatasan dengan Timur Leste dan Australia. Nah, apakah bagian utara Malaysia juga berbatasan dengan Filipina? Ya, tentu juga. Itu bagian lautnya. Oke.
Kita lanjut ke materi selanjutnya, batas laut Indonesia. Batas laut Indonesia berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea atau disebut dengan UNCLOS. Nah, menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional atau UNCLOS pada tahun 1982 melahirkan zonasi dalam pengaturan hukum laut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu perairan pendalaman atau disebut juga dengan internal water. Nah, merupakan perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial. Yang kedua, perairan kepulauan atau archipelago water. Merupakan semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai, termasuk selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Yang ketiga, laut teritorial atau disebut juga dengan territorial water merupakan laut yang terletak pada di sisi laut luar garis pangkal dan tidak melebihi dari 12 mil laut. Yang keempat, zona tambahan atau contiguous zone merupakan laut yang terletak pada sisi luar dari pangkal dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. Yang kelima, zona ekonomi eksklusif atau disebut dengan ZEE merupakan suatu zona selebar tidak melebihi dari 200 mil laut dari garis pangkal. Yang keenam, landasan kontinen atau continental shelf merupakan dasar laut kelanjutan dari kontinen dan benua yang diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak yang paling jauh sebanyak 200 mil. Yang ketujuh, laut lepas high sea merupakan semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif dalam laut teritorial ataupun dalam perairan pedalaman suatu negara atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Yang kedelapan, kawasan dasar laut internasional International Seabed Area merupakan dasar laut, dasar samudra dan tanah di bawahnya di luar yurisdiksi nasional. Batas udara Indonesia. Batas wilayah udara memiliki batas kedaulatan negara di daratan dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita membuat tugas pertama di pertemuan pertama. Nah, kalian akan membuat tugas. Perintahnya yang pertama, kalian harus menyiapkan 1 lembar kertas double folio. Setelah itu, siapkan pena dan penggaris. Lalu, buatlah nama-nama pulau terluar yang berbatasan dengan negara-negara kita. Nah, yang keempat, buatlah tabel contohnya seperti di bawah ini. Nah, yang pertama, kalian buat tabel nama pulaunya, berbatasan dengan negara apa, lalu bagian Indonesianya apa. Saya contohkan 1. Nama pulau, Pulau A, berbatasan dengan negara Sukamaju, bagian Indonesia bagian utara. Paham kan? Oke, buatlah tugas ini dari sekarang. Dan buat tugasnya sebanyak mungkin. Tujuan buat tugas ini juga supaya tahu bahwa pulau-pulau terluar di Indonesia atau berbatasan dengan negara tetangga itu perlu kita ketahui. Nah, cukup sekian dulu video yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi yang menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol lonceng. Karena kalau tidak klik tombol lonceng, maka notifikasi video-video terbaru kita tidak akan muncul di beranda kalian nantinya. Oke, saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kedua.